Orang yang paling rugi selama hidupnya adalah orang yang pernah hidup bernapas dengan udara dari Allah, paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, bernaung di bawah atap langit Allah, tapi tak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dulu dua-duanya dapat. Sultan Asy-Syarif Abdurrahman bin Maulana Sultan Husain bin Ahmad Al-Gadri, dua-duanya dapat. Dunianya dapat dengan kekuasaan Rabbana atina fid dunya, akhiratnya dapat. Membangun masjid, membangun peradaban Islam. Berapa orang dapat hidayah karena dakwahnya? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sebenarnya kita hari ini sedang mengukur bayang-bayang kita. Mereka dua-duanya dapat. Politiknya dapat, agamanya dapat, kesultanannya dapat, kerajaannya dapat, masjidnya dapat. Kita kalau tak dapat kekuasaan, tinggal satu lagi, memakmurkan masjid. Sudahlah kekuasaan tak dapat, bangun pula jam 8 pagi. Rezeki sudah dipatok, ayam diterkam kucing, dimakan musang. Apalagi yang tersisa untuk umat ini? Maka di antara doa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Jangan sampai tidur di waktu pagi, karena waktu pagi itulah Allah sedang membagi-bagikan rezekinya. Dan alhamdulillah yang mengamalkan ajaran ini bukan orang Islam. Suatu ketika saya sedang jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel. Dari hotel ke masjid agak jauh sedikit jalan kaki. Pagi-pagi kami jalan kaki. Warung-warung kopi sudah buka semua. Sebelum azan subuh warung kopi sudah buka. Tapi yang punya warung kopi bercelana pendek tak sholat subuh. Yang orang Islam kesiangan semua. Di mana tempatnya ini Pak Ustadz? Tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Kita sedang otokritik, mengkritik diri kita sendiri di dalam. Kalau ulama-ulama dulu, para habaib yang datang ke Nusantara, melewati lautan Teluk Arab, dipukul ombak, diempas gelombang, mereka kemari untuk supaya nenek moyang bangsa Melayu, Nusantara, Nusa, pulau, antara, di antara dua benua, di atas benua Asia, di bawah benua Australia, di antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah. Juzur, pulau-pulau, Hindia, India. Pulau-pulau yang ada di balik India. India, Bangladesh, ada pulau-pulau. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di atasnya Filipina, Moro. Ini pulau-pulau ini di balik India. Karena memang setelah India langsunglah ke pulau ini. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur, pulau-pulau, Al-Hindiyah, pulau-pulau India. Lalu kemudian orang Belanda menyebutnya Indonesia. India, Nesia, pulau-pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini takdir yang tak bisa kita tolak. Kita memang sudah ditakdirkan Allah untuk lahir dan besar di pulau-pulau ini. Tak pernah datang malaikat waktu kita dalam kandungan ibu, lalu malaikat datang untuk memilih. Kau mau pilih hidup di mana? Amerika, Australia? Ini merupakan takdir Allah. Makanya di antara rukun iman yang enam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir besar di Pulau Sumatera, menjadi orang Sumatera sudah pilihan dari Allah. Tak dapat saya memungkiri, mengingkari itu. Dan ada pula saudara saya lahir di Pulau Kalimantan, besar di Pontianak, memang sudah takdir Ustadz Luqmanul Hakim. Tapi lalu kemudian jarak antar pulau ini tidak membuat kami jauh.
kami dipersaudarakan dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu ikatan, ikatan kebangsaan, ikatan dunia. Satu ikatan yang kita pegang, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri semua kota-kota di Nusantara ini dibangun oleh ormas. Ormas itu artinya orang masjid. Orang-orang masjid inilah yang membangun kota peradaban. Maka jangan sampai melupakan masjid. Karena kalau kita melupakan masjid, berarti kita melupakan perjuangan mereka yang membangun kota berdasarkan kalimah thayyibah. Waktu memancangkan tiang, waktu meletakkan batu, mereka berniat supaya warga kota, masyarakat yang mereka bangun itu berasaskan Islam, berdasarkan kalimah tauhid, supaya warabbun ghafur. Karena ada baldatun thayyibatun tapi tak warabbun ghafur. Negerinya aman, damai, rezeki melimpah ruah, tapi tak ada tauhid di sana. Sedangkan Islam baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak, yang dimintanya cuma dua saja. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kamu dustakan ayat-ayatku ini, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Hujan memang tetap turun, tapi dulu hujan menumbuhkan padi, sekarang hujan mematikan padi. Karena hujan tak berhenti turun sampai akhirnya akar padi membusuk, akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Hujan dalam Al-Quran dibagi dua. Satu hujan sebagai ghais, hujan rahmat. Yang satu lagi matar, hujan laknat. Tapi yang subuh ini insya Allah rahmat ini, bukan laknat. Dari mana kita bisa membedakan sesuatu itu menjadi rahmat atau laknat? Kalau gara-gara hujan tak sholat subuh, laknat. Tapi walaupun hujan datang sholat subuh, rahmat. Mobil bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Bentuknya sama, mereknya sama, harganya sama, tapi dia bisa menjadi rahmat. Dengan kendaraan itu datang berjamaah, sholat, bawa anak istri, rahmat. Tapi kalau dengan kendaraan itu jauh dari rumah Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, maka kendaraan itu menjadi laknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi rahmat insyaallah. Karena ada orang-orang yang bersampul rahmat, sepertinya nikmat, padahal dia adalah azab. Itulah yang dikatakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tak sadar. Wa umli lahum